Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Masih dengan serial proof edisi yang ke 12, 13 ya. Wah, 13 sepertinya. Yang ke-13. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling dan beberapa konsekuensi yang diakibatkan oleh fakta bahwa sudut pusat itu besarnya adalah 2 kali sudut keliling. Oke, pertama kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan sudut keliling. Oke, kita punya lingkaran. Kemudian kita punya 2 titik pada lingkaran. Misalkan di sini. Ini A, ini B. Nah, maka si AB itu ada 2 busur yang titik ujungnya adalah A dan B. Kalau kita tinjau busur yang sebelah bawah, karena dia ukurannya atau panjangnya lebih pendek dibanding sisanya, ini biasa disebut dengan busur kecil ya. Oke. Nah, kita definisikan sudut keliling dari busur AB adalah sudut yang ada di hadapan busur kecil AB tersebut. Jadi kita ambil titik di depan busur AB. Misalnya mana? Misalnya di sini. Maka sudut yang dibentuk ini adalah sudut kelilingnya si busur kecil AB. Tapi kita juga bisa tinjau busur yang satunya lagi ya, untuk mendapatkan yang ini. Busur ini. Maka yang mana yang merupakan sudut keliling dari busur AB yang biru? Yakni sudut yang ada di depannya busur yang biru tersebut. Kita ambil titik di seberang busur yang biru. Misalkan ini D, kemudian kita buat seperti itu. Jadi baik alfa maupun beta dua-duanya sudut keliling. Yang satu adalah sudut keliling terhadap busur AB yang kecil, yang satunya lagi sudut keliling terhadap busur AB yang besar. Ya. Nah, serupa dengan sudut keliling, kita juga punya sudut pusat ya, yang bergantung kepada busur yang mana yang kita pilih. Kalau kita punya lingkaran, kemudian kita punya titik AB. Kalau kita tinjau busur yang kecil, oke. Kemudian kita ambil titik pusat lingkaran, misalnya di sini. Ini O. Ya. Nah, maka yang mana yang merupakan sudut pusat dari busur kecil AB ini? Ya, busur, yang mana yang sudut pusat ya, sudut yang dibatasi oleh jari-jari ya, oleh jari-jari dan si busur AB tadi, berarti sudut yang ini ya. Ini sudut pusat dari si busur AB yang hijau. Kita juga bisa definisikan sudut pusat untuk busur AB yang panjang, yang besar. Yang mana sudut pusatnya? Sudut yang diapit oleh si busur tersebut dan jari-jari AO dan BO. Ya, maka sudutnya yang ini. Ya, jadi dua-duanya bisa merupakan sudut pusat. Ya, namanya penggama lah atau apa. Ya, oke. Nah, sekarang kita ingin membuktikan bahwa ada kaitan antara sudut pusat dan sudut keliling, yakni besarnya sudut pusat itu 2 kali dari sudut keliling. Kita tinjau lingkaran. Kita tinjau busur AB. Oke. Misalkan
kita akan melihat busur yang kecil dulu. Ini yang kecil. Maka sudut kelilingnya adalah yang ini. Sudut pusatnya adalah yang itu. Oke, kita ingin tunjukkan bahwa yang ini itu 2 kalinya yang ini. Ya. Oke, yang akan kita lakukan adalah pertama kita akan buat jari-jari ke sini. Karena ini jari-jari dan ini jari-jari. Ya, maka segitiga yang ini dia merupakan segitiga sama kaki. Khususnya sudut yang ini dengan sudut yang ini sama besar. Kita bisa beri nama yang ini alfa, yang ini juga alfa. Demikian juga yang ini itu jari-jari juga. Jadi ini sama panjang. Berarti sudut yang ini sama besar dengan sudut yang ini. Kita akan beri nama ini beta, ini beta. Ingat, dalam sebuah segitiga jumlah total sudutnya adalah 180 di 180 ya. Karena kita sudah terpakai sebesar 2 alfa, di sini adalah 180 min 2 alfa, demikian juga di sini 180 min 2 beta. Nah, sekarang total satu lingkaran penuh gini dia 360 ya. Sudah terpakai 180 min 2 alfa dan 180 min 2 beta. Agar menggenapi jumlah total sudutnya 360, yang sudut pusatnya itu mau nggak mau harus berapa? Yang ini mau nggak mau harus apa? Oh, ini 2 alfa ditambah 2 beta ya. Kenapa? Karena agar ini ditambah 180 min 2 alfa ditambah 180 min 2 beta menghasilkan 360 derajat. Berarti benar dong bahwa sudut pusat ini besarnya 2 kali dari sudut keliling ya. Itu kalau sudut kelilingnya di depan busur yang kecil. Kalau di depan busur yang besar gimana? Ya sebetulnya sama aja. Oke, kita punya AB. Di sini C-nya. Ini sudut kelilingnya. Sudut pusatnya yang ini ya. Oke. Sama seperti tadi, kita buat jari-jari. Berarti ini alfa, ini alfa. Karena ini sama panjang dengan ini, yang ini beta, yang ini beta. Berarti ini 180 min 2 alfa. Yang ini 180 min 2 beta. Persis seperti tadi. Berarti yang di sini akan sama dengan 2 alfa ditambah 2 beta. Jadi sama seperti tadi, sudut pusat besarnya sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, ada konsekuensi yang menarik dari fakta bahwa sudut pusat 2 kali sudut keliling. Misalnya, kalau kita punya lingkaran, kemudian ada titik AB. Untuk sembarang titik yang kita pilih di depannya busur AB, baik yang kecil atau yang besar, katakanlah kita ambil titik-titik di sini, kemudian di sini, di sini, di sini. Ini semua merupakan sudut keliling dari busur AB yang kecil. Dan besarnya adalah setengah kali dari sudut pusatnya. Jadi karena masing-masing ini itu setengahnya sudut alfa yang ini, maka ini semuanya sama besarnya. Nggak peduli titiknya kita pilih di mana, dimanapun di situ, maka sudut yang dibentuknya akan persis sama. Ini konsekuensi yang pertama. Oke. Konsekuensi yang kedua, kalau kita punya lingkaran, kemudian AB-nya terletak di diameter, ya, maka ketika kita mengambil sembarang titik pada lingkaran, dimanapun itu, ini merupakan sudut keliling.
Yang sudut pusatnya yang mana? Sudut pusatnya adalah yang ini. Dan besarnya dia 180 derajat. Karena sudut keliling itu setengahnya sudut pusat, maka ini haruslah 90 derajat atau siku-siku. Jadi kita tahu kalau kita punya diameter dan kita ngambil sembarang titik, maka kita akan selalu menghasilkan segitiga siku-siku dimanapun titiknya kita ambil. Ini semuanya siku-siku. Oke, kita lihat konsekuensi yang lain. Konsekuensi ke apa lagi yang menarik? Oke, konsekuensi yang ketiga. Kita punya lingkaran. Kemudian kita punya segi 4 yang keempat titik sudutnya terletak pada lingkaran. Seperti ini. Ya. Maka klaimnya adalah jumlah sudut yang berhadapan sama dengan 180 derajat. Kenapa demikian? Kita hubungkan aja ini ke titik pusat, ya. Kalau ini alfa, maaf. Ya, kalau ini alfa, ini merupakan sudut keliling dari sudut pusat yang ini. Ini 2 alfa. Kalau ini beta, sudut kelilingnya ini 2 beta. Nah, karena 2 alfa tambah 2 beta itu satu lingkaran penuh, berarti 2 alfa tambah 2 beta adalah 360 derajat. Atau alfa tambah beta sama dengan 180 derajat. Jadi kita punya fakta bahwa kalau kita punya segi 4 yang semua titiknya terletak pada lingkaran atau punya nama tersendiri, segi 4 tali busur, maka sudut yang berhadapan jumlah total sudutnya 180 derajat. Oke, untuk konsekuensi yang terakhir, kita punya teorema keren berikut. Atau judulnya teorema tali busur kali namanya. Kita punya 2 buah tali busur. Ini misalkan. Dan satu lagi gini. Misalkan. Ini kita beri nama A, B, C, D. Kemudian perpotongannya di P. Maka akan berlaku A dikali P ini ke sini, dikali dari sini ke situ, diteruskan dengan P kali B akan sama dengan C dikali P, sini kali sini, diteruskan dari P ke D. Keren kan? Dan itu untuk sembarang tali busur yang berpotongan. Kenapa bisa begitu? Oke, kita lihat. Pertama, kita punya sudut yang bertolak belakang nih. Mereka sudutnya sama, ya. Kemudian berikutnya sudut ACD dengan ABD mereka sama. Kenapa coba sama? Karena keduanya merupakan sudut keliling dari busur AD yang ini. Ya. Jadi kalau ini beri nama misalkan ini alfa, ini alfa, maaf, ini alfa juga, P-nya di sini. Ini karena dia sudut keliling, ini beta, dan sisanya karena sudah 2 sudut yang sama besar, karena jumlah totalnya harus 180 derajat. Ini dua-duanya juga harus sama, katakanlah gamma. Nah, karena kita punya 2 segitiga yang semua sudutnya sama, maka kedua segitiga ini segitiga yang sebangun. Kalau mereka sebangun, maka rasio antara sisi-sisinya akan dipertahankan. Jadi, rasio antar
ini berbanding ini akan sama dengan ini berbanding ini. Oke, kita teruskan ya. Jadi apa? CP dibagi dengan AP sama dengan ini berbanding dengan ini. Sama dengan PB berbanding dengan PD. Ya. Kemudian kalau kita kali silangkan, maka kita dapatkan CP dikali PD sama dengan AP dikali dengan PB. Oke. Kan kita dapatkan. Nah, ini apa? Fakta ini sering dipergunakan di soal-soal puzzle tentang lingkaran, ya. Kayak di Mind Your Decision atau di tempat-tempat lain atau di Catriona Share. Mungkin nanti suatu waktu kita lihat contoh soal di mana kita bisa mempergunakan teorema-teorema yang kita sudah buktikan di serial proof ini. Oke, begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap selalu bermatematika.